Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Yuniati dengan NPM 30620562218 dari Prodi PGSD semester 3. Di sini saya untuk memenuhi mata kuliah kajian filsafat pendidikan. Di sini saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama di sini ada ontologi. Apa itu ontologi? Pengertian ontologi, kata ontologi berasal dari perkataan Yunani yaitu ontos, being, dan logos, logik. Jadi ontologi adalah the theory of being qua being, atau yang disebut dengan teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau ilmu tentang yang ada. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ontologi mengaji sesuatu yang ada. Sepanjang sesuatu itu ada, Colbert menyebut ontologi sebagai ilmu pertama, yaitu studi tentang yang ada sejauh ada. Studi ini dianggap berlaku untuk semua entitas, termasuk Allah dan semua ciptaan, dan mendasari teologi serta fisika. Istilah-istilah terpenting yang terkait dengan ontologi adalah yang pertama ada yang ada atau disebut dengan being, yang kedua kenyataan atau realitas yang disebut dengan reality, yang ketiga eksistensi atau disebut dengan essence, yang keempat esensi atau bisa disebut dengan essence, yang kelima substansi atau bisa disebut dengan substantie, yang keenam perubahan bisa disebut dengan change, yang ketujuh tunggal atau bisa disebut dengan one, yang kedelapan jamak atau bisa disebut dengan many. Yang kedua di sini ada dasar ontologi ilmu. Di dalam berbagai pemahaman ontologi terdapat beberapa pandangan pokok pemikiran, di antaranya yang pertama ada monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang berasal dari kenyataan adalah satu saja. Tidak mungkin dua, haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik berupa materi maupun rohani. Paham ini terbagi menjadi dua aliran. Yang pertama ada materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering disebut naturalisme, menurut bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya. Fakta hanyalah materi, sedangkan jiwa atau ruh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Yang kedua, idealisme sebagai lawan dari materialisme yang dinamakan spiritualisme. Idealisme berasal dari kata ideal, yaitu suatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini beragam bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh atau sukma, atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Materi atau zat ini hanyalah suatu jenis dari penjelmaan rohani. Yang B, dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan rohani, benda, ruh, dan jasad, dan spirit. Yang C, pluralisme. Paham ini beranggapan bahwa segenap macam bentuk perubahan kenyataan pluralisme tertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Tokoh aliran ini pada masa Yunani kuno adalah Anaxagoras dan Empedokles yang menyatakan bahwa substansi yang ada itu berbentuk dan terdiri dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Nihilisme berasal dari bahasa Yunani yang berarti nothing atau tidak ada. Yang E, agnosticisme.
Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Kata agnotisme berasal dari bahasa Yunani ignotos yang berarti agno artinya not atau geno artinya yang B. Apa itu epistemologi? Pengertian epistemologi secara epistemologi berasal dari dua suku kata yang berasal dari Yunani, yakni epistem, yang berarti pengetahuan atau ilmu, pengetahuan, dan logis yang berarti disiplin atau teori. Dalam kamus Webster, Spence yang melakukan investigasi mengenai asal-usul dasar, metode, dan batas-batas ilmu, pada dasarnya manusia ingin menganggap suatu hakikat dan upaya mengetahui semua yang tidak diketahui. Manusia sangat memahami dan menyadari bahwa yang pertama ada A, hakikat itu ada dan nyata. Yang B, kita bisa mengajukan pertanyaan tentang hakikat itu. Yang C, hakikat itu bisa dicapai, diketahui, dan dipahami. Yang D, manusia bisa memiliki ilmu, pengetahuan, dan markifat atas hakikat itu. Akal dan pikiran manusia bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapinya dan jalan menuju pengetahuan. Yang kedua, metode epistemologi. Dengan memperhatikan definisi dan pengertian epistemologi, maka menjadi jelaslah bahwa metode ilmu ini adalah menggunakan akal dan rasio. Karena untuk menjelaskan pokok-pokok bahasanya memperlakukan analisis akal. Yang dimaksud metode akal ini adalah meliputi seluruh analisis rasional dalam koridor ilmu-ilmu ushuli dan ilmu huri dari dimensi lain. Untuk menguraikan sumber kajian epistemologi dan perubahan yang terjadi di sepanjang sejarah juga menggunakan metode analisa sejarah. Logika yang mengajarkan kaidah-kaidah dan metode penuturan juga analisis sistematis tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan. Yang A, metode induktif adalah suatu metode yang menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan hasil offset. Yang B, metode deduktif adalah metode yang menyimpulkan bahwa data-data empiris diolah lebih lanjut dalam suatu sistem. Yang C, metode positif yang dipelopori oleh Auguste Comte tahun 1798 sampai dengan 1857. Metode ini berpangkal dari apa yang diketahui faktual dan positif. Ia menyampaikan segala uraian dan persoalan di luar dari fakta. Oleh karenanya, ia menolak metafisika. Apa yang diketahui secara positif adalah segala yang tampak dan segala gejala. Menurut Comte, perkembangan pemikiran manusia berlangsung pada 3 tahap, yaitu teologis, metafisis, dan positif. Yang D, metode kontemplatif. Pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi ini bisa diperoleh dengan cara yang ketiga, persyaratan epistemologi. Suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu apabila dapat memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Yang A, ilmu pemasyarakatan adalah objek yang diteliti, baik yang berhubungan dengan alam, kosmologi, maupun tentang manusia, biopsikososial. Ilmu kemasyarakatan adalah objek yang diteliti. Lawrence Bagus tahun 1996 menjelaskan bahwa dalam teori skolatis terdapat pembedaan antara objek material dan objek formal. Objek material merupakan objek konkret. Yang B, ilmu kemasyarakatan adalah metode tertentu yang dalam berisi pendekatan dan teknik tertentu. Metode ini dikenal dalam istilah metode ilmiah. Dalam hal ini, Muhammad Nasir tahun 1983 mengungkapkan bahwa metode
ilmiah boleh dikatakan suatu pertimbangan logis, karena ideal dari ilmu adalah untuk memperoleh interrelasi yang sistematis dari fakta-fakta. Maka metode ilmiah berkehendak untuk mencari jawaban tentang fakta-fakta dan menggunakan pendekatan kesaksian sistematis. Yang C, pokok permasalahan. Subjek matter atau focus of interest ilmu masyarakat adalah pokok permasalahan yang akan dikaji. Ketika masalah-masalah itu diangkat dan dibedakan dalam pisau ilmu, maka masalah-masalah yang sederhana tidak menjadi sederhana lagi. Yang C, apa itu aksiologi? Jujun S. Suryansa Mantri dalam bukunya Filsafat Ilmu mendefinisikan aksiologi dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu ilmu otonom terbebas dari segenap nilai yang bersifat dogmatif atau bisa disebut dan bebas nilai, sehingga dan leluasa ilmu dapat mengembangkan dirinya. Fungsi internal tahap kedua ilmu juga bertujuan memanipulasi faktor-faktor yang terkait dalam gejala tersebut untuk mengontrol dan mengarahkan proses yang terjadi. Berikut dibahas etika dan estetika. Yang pertama di sini ada etika. Istilah etika berasal dari kata ethos atau bahasa Yunani yang berarti adat kebiasaan. Dalam istilah lain, para ahli menyebutkan dan moral kejuru juga berarti kebiasaan. Namun kedua kata ini memiliki arti berbeda. Etika bersifat teori, sedangkan moral bersifat praktik. Etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan perbuatan manusia dari sudut baik dan tidak baik yang berlaku umum. Etika mempersoalkan bagaimana manusia bertindak, sedangkan moral mempersoalkan bagaimana semestinya tindakan manusia itu. Secara ringkas, definisi etika dan moral adalah suatu teori mengenai tingkah laku manusia, yaitu baik dan buruk, yang masih dapat dijangkau oleh akal atau manusia yang dilakukan dan gejala. Perbuatan setiap manusia tidak akan sama dalam arti pengambilan suatu sanksi etika karena tidak semua tingkah laku manusia dapat dinilai dan etika. Yang pertama di sini ada etika, yang B etika objektif alamiah, yang C etika universal, dan yang E etika ilmiah atau etika kritis. Yang kedua di sini ada estetika. Etika dan estetika hampir tidak berbeda. Estetika berbicara tentang indah atau tidaknya sesuatu. Tujuannya adalah untuk menemukan ukuran yang berlaku umum tentang apa yang indah dan tidak indah. Dalam hal ini seperti karya seni manusia atau mengenai alam semesta. Kedua hal ini, etika dan estetika. Istilah etika dipelopori oleh Alexander Gottlieb Baumgarten tahun 1714 sampai dengan 1762 melalui beberapa uraian dan berkembang menjadi ilmu tentang keindahan. Encharte Encyclopedia tahun 2001 sampai dengan 1999. Baumgarten menggunakan istilah estetika untuk membedakan antara pengetahuan intelektual dan pengetahuan indrawi. Dalam pengertian tersebut, maka sesuatu yang estetik bentuk tentunya indah dalam arti sesungguhnya, sedangkan sesuatu yang indah pasti estetis. Teori estetika pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu A. Teori estetika formal, B. Teori estetika ekspresionis, yang C. Teori estetika psikologis. Sekian presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.